meninggal di alam sana, tapi kok dapat kiriman doa dari sini bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena kamu pernah Nabi salam alaika ya Rasul. Dunia. Kamu tidak paham siapa yang meninggal tadi. Muslim tapi kamu gak kenal. Gak tahu kebaikannya. Pertanyaan saya, kamu datang karena siapa? Karena yang mengundang. Betul. Berarti yang mengundang orang baik atau gak baik? Baik. Berarti kamu kenal baik dengan dia tidak? Kenal. Benar. Nah yang mengundang itu berarti kenal tidak dengan yang ditahlilkan? Kenal. Berarti orang yang meninggal tadi punya ilmu yang manfaat. Dia punya teman yang baik. Paham? Jadi ini salah satu ilmu yang manfaat, duwe konco sing apik. Makanya kalau kamu rajin Majlis Ar-Raudhah, nanti ojo saiki, nanti suatu saat kamu meninggal dunia, ya. Dan Majlis Ar-Raudhah enggak dengar kamu, bahkan saya enggak pernah absen satu persatu, enggak ngerti kan ya, enggak ngerti siapa namanya meninggal di alam sana. Tapi kok dapat kiriman doa dari sini bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena kamu pernah duduk bersama dengan kami. Maka selalu disebut waliman kana fi sabiq hadiran ma'ana, yang dulu pernah hadir di sini, ya Allah, ampuni dosanya, terima amal solehnya, wentuk terus ila yaumil qiyamah. Itu loh manfaatnya punya teman yang baik, berkat punya ilmu yang manfaat. Menggunakan waktu mau datang pengajian, ilmu manfaat. Jadi ketika meninggal dunia kok kiriman pahala itu, berarti ilmu yang manfaat. Udah, itu kok diteruskan terus gak habis-habis. Terakhir. Alhamdulillah. Asik. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Saya tak nyamar jadi perempuan dulu. Suami saya selingkuh dengan sahabat juga tetangga saya sendiri. Saya pura-pura tidak tahu, tapi setiap melihat wanita itu, saya selalu menangis. Saya harus bagaimana, Bib, agar hati saya tenang? Terima kasih, Bib. Wes, cukup. Harus ada yang diluruskan dari pertanyaan tadi. Ya, kata selingkuh itu harus diluruskan. Selingkuh itu orang yang menjalin hubungan bukan dengan pasangan resmi pernikahan, betul? Tapi kalau menjalin hubungan dengan istrinya sendiri namanya bukan selingkuh. Walaupun itu istri kedua, ketiga atau keempat. Kalau ada suami nikah lagi, baik sepengetahuan istri atau enggak sepengetahuan istri, ya itu maka yang kedua, ketiga, keempat namanya bukan selingkuh, namanya istri. Suka enggak suka namanya istri. Nah kalau tadi yang ditanyakan ternyata itu istri, ya ternyata itu istri, maka sikapmu adalah sabar. Dan sabar itu pahit, tapi pahitnya itu ganjarannya surga. Pilih mana kamu? Pilih kehilangan suami atau dapat surga? Pilih kehilangan suami dan dapat surga, wangel. Pertahankan suamimu, sabarlah, kamu dapat surga. Nangis, boleh. Tapi buat saya itu bodoh. Ayo, enak. Iya no, lawang suamimu seneng-seneng kok kamu nangis. Bodoh. Suaminya ngakak kok kamu nangis. Bodoh. Terus bagaimana? Pinter loh. Kalau suamimu begitu bahagia, maka kamu melihat wanita itu, kamu juga harus mengatakan dengan senyum dalam hatimu. Kamu hanya memeluknya sebentar, aku memeluknya seharian. Ngono lo ya, ngakak. Hibur dirimu sendiri, senang hatimu, sementing halal. Jangan melakukan yang haram. Beb, tapi itu kelihatannya enggak nikah. Ojo suudzon. Jangan prasangka buruk. Ya. Apakah saya harus tanya? Ojo takok, engkau perang. Sudah yakini saja itu menikah, yakini menikah. Ya, yakini menikah. Nah, minta tolong orang lain. Tulung ilingno bojoku. Nok gak rabi kon ngerabi. Karena itu dosa. Ini perempuan yang begini, wah malaikat langsung siap-siap, matimu kapan, matimu kapan. Wah surga menantimu, surga menantimu. Ngaten. Siap disambut malaikat, malaikat lain mendoakan kamu akan panjang umur, tempatmu di surga.
Rebutan malaikat, Masya Allah. Jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia berdosa. Ingatkan dia untuk menjalin hubungan yang halal. Ngono. Orang diumumke sak kampung. Kamu memperebutkan suami istri orang. Geger. Wah, anak ngeroh kabeh. Ibunya tahu jantungan mati. Mertuanya step. Koro-koro perkara kayak ngono korbannya banyak. Naudzubillah min dzalik, bijaklah. Jadilah orang yang bijak. Beb, itu enggak enak, ngerti aku. Buat kamu. Sementara buat yang lain enak kok. Saya kan sering ngadepi begini. Ada ibu-ibu nangis. Ini mesti saya awal-awal dakwah. Terakhir ini kan ente-ente. Masya Allah. Kok ya babnya munculnya itu terus ya. Bu. Saya waktu awal dakwah, Bu. Ditelepon sama ibu-ibu nangis. Oh, itu bayi, sorry. Salah. Ibu-ibu nangis. Nangis. Tak rungokno sik kan biasa ya. Wanita nangis itu dengarkan dulu. Ada apa, Bu? Coba yang tenang. Suami saya nikah lagi. Saya langsung jawab, alhamdulillah. Langsung jelek, mandek nangis. Habib, kok gak pro saya? Kok alhamdulillah? Loh, saya itu mengucapkan alhamdulillah karena saya senang ibu punya suami yang baik. Baik bagaimana? Dia mengkhianati saya. Dia nikah lagi. Iya, Bu. Tapi itu suami ibu baik. Baiknya di mana? Karena dia takut sama Allah. Dia nikah lagi, gak zina, gak maksiat. Tapi ini menyakitkan, Ibu. Menyakitkan. Saya paham perasaan Ibu meskipun saya pria. Oh, harus empati. Sakit. Tapi Ibu, jangan Ibu sakit sementara suami Ibu senang, kan rugi. Ya Beb, ya betul ya. Betul. Masa itu perempuan yang satu senang-senang dengan suamimu, saat suamimu pulang kamu marah-marahan dengan suamimu, kan kamu gak pinter, Bu. Oh ya, masuk akal, masuk akal. Karena pria itu kalau ngomong pakai akal. Terus saran Habib bagaimana? Saran saya, ibu udah tahu kenyataannya, minta sama Allah Ta'ala agar suaminya selalu cinta sama ibu. Ibadah yang baik, suaminya pulang ke rumah, sambut, senangkan. Nanti suamimu akan merasakan cintamu. Dan engkau akan menjadi pemilik suamimu sejati. Dimanapun berada, dia akan ingat pada dirimu. Berjuanglah untuk berlomba-lomba merebut hati suami. Tanpa adanya pertikaian dan permusuhan. Masya Allah. Telepon mana ya guyu, gimana? Alhamdulillah, Bib. Sekarang saya udah bisa mulai menerima. Alhamdulillah. Ngono lho, ojo dadi ustaz ditelepon. Habib, suami saya nikah lagi. Oh, suami gak bener itu. Nah, Ibu punya foto? Kirimkan ke saya. Foto delok wayu. Wah. Ya. Makanya Ibu kalau cari suami yang benar. Ustaz gadungan ya, Ustaz gadungan. Gak ono ustaz kayak ngono, gak ono. Ustaz gak mungkin seperti itu. Gaya-gayanya ya Ustaz. Padahal ya penggoda. Makanya ibu-ibu kalau curhat hati-hati. Jangan model seperti Ustaz Iis, ketoknya kupluan dicurhati. Modelnya loh, bukan Ustaz Iis. Model seperti saya dicurhati nanti dulu. Ya, lihat ketakwaannya. Ketakwaannya. Ini pantas enggak saya beri curhatan saya. Curahan hati loh ya. Ojo sembarangan loh. Curahan hati loh. Lihat orang ini takwa bener enggak, lurus enggak. Kalau menggak-menggok belak-belok, hati-hati kamu dipatuk. Akhirnya ya begitu. Jelas semuanya? Ya, terakhir, karena nampung ya. Saya kok lagi asik baca-baca pesan ini. Alhamdulillah. Yang namanya muncul tambah enggak saya buka. Saya mau buka yang enggak muncul namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya masih suka sabung ayam, oke. Tapi saya juga enggak berani mengingatkan, takut ayah saya marah, betul. Biasanya juga saya ajak sholat berjamaah di rumah, bagus. Minta solusinya Habib. Ya, ini berarti metode mendakwahi orang tua. Ya, mendakwahi orang tua. Prinsipnya dalam dakwah, kalau ucapan yang kamu sampaikan menghasilkan maksiat yang lebih besar, maka diamlah. Tapi hatimu jangan diam.
Nomor satu, lihat orang maksiat siapapun orangnya itu, maka harus tidak suka dengan kemaksiatannya, sedih dengan pelakunya. Jangan gak suka dengan pelakunya ya, sedih dengan pelakunya. Gak suka dengan kemaksiatannya, sedih dengan pelakunya, rahmat. Hatinya sedih, sayang sama pelakunya. Dalam kasus ini ayahnya sabung ayam, judi, haram, kan begitu. Nah tapi kan gak semua kegiatan ayahnya haram, nyatanya diajak sholat berjamaah juga mau. Maka caranya adalah untuk merubah kebiasaan ayah yang sabung ayam tadi, perbanyaklah cahaya. Kalau cahaya itu gede, gelap itu akan sirna. Kalau cahaya itu semakin besar, maka gelapnya akan sirna. Kotoran itu sedikit, kalau digerujuk air yang banyak, kotorannya akan hilang. Perbanyak kebaikan di rumah. Ya perbanyak kebaikan di rumah. Dengan mulai akhlak kamu kepada ayahmu semakin hebat. Semakin cium tangannya, cium keningnya, semakin dilayani. Nanti akan tersentuh hatinya. Gak usah diomongin, karena bapak ya paham itu haram, anak ya paham itu haram. Yang penting hati itu benci dengan kemaksiatan yang seperti itu. Minta sama Allah dalam tahajudmu, dalam tangismu, ya Allah. Dan jangan sombong, jangan merasa lebih hebat dari bapakmu. Karena kamu syahadat juga itu hasil daripada orang tuamu. Seluruh amalmu adalah kebaikan dari orang tuamu. Jangan sombong, karena pangkatmu tak akan pernah mengalahkan orang tuamu. Sholatmu semua itu dari mana itu? Yang ngajarin siapa? Itu orang tua. Rendahkan hati dulu, jangan sombong sama orang tua atau siapapun yang didakwai. Ya Allah, tolong orang tua saya, tolong. Tunggu saja nanti. Kalau sudah tiba waktunya akan berubah dengan sendiri.